pembangunan daerah maupun kota dan juga desa itu harus sangat-sangat berkesinambungan gitu. Terus tentunya jangan gunakan dana provinsi sebagai program yang hanya sebatas apa ya, formalitas saja gitu, sehingga masih belum bisa mengatasi kemiskinan di Pulau Madura. Menurut saya statement seperti itu tidak patut untuk dikeluarkan oleh Hovifah gitu. Kalau memang pada akhirnya terjadi 2 putaran, pada akhirnya terjadi 2 putaran, siapa yang kira-kira akan tereliminasi? Apalagi kan Hovifah ketua Muslimat NU gitu. Hai kawan ghosting, kita lagi di Kanvas Cerita. Nah, ada cerita apa hari ini? Ada 3 Serikandi yang ingin maju menaklukkan Jawa Timur. 3 Serikandi ya. Kalau biasa Serikandi berarti ada tokoh-tokoh perempuan yang sedang ingin menaklukkan Jawa Timur. Apa ceritanya tentang mereka? Gak ada sih, biasa aja. Biasa aja ya. Tidak ada yang menarik ya. Tidak ada yang Sudah menarik. kita pulang aja. Lihat dari berbagai macam tokoh yang kemudian hadir di Jawa Timur, ini kan perempuan semua akhirnya gitu. Apakah kita ini kekurangan tokoh laki-laki atau memang lah hari ini perempuannya sedang maju-majunya atau gimana? Enggak sih, itu saya tidak melihat dari segi apa ya, gendernya gitu. Entah maupun perempuan atau laki-laki sama aja gitu. Cuman yang hari ini menjadi pembeda itu kan ketiga-tiganya itu calon untuk menjadi gubernur itu adalah dari sosok perempuan. Artinya Jawa Timur itu kan punya kapasitas kepemimpinan dari tokoh perempuan gitu. Ya. Secara spesifik gitu. Cuman apakah kapasitas itu mampu untuk membangun Jawa Timur? Itu belum tentu. Tapi dari 3 sosok yang ada kan sebenarnya tiga-tiganya ini kan ada pemain lama ya kan, ada pemain baru yang tiba-tiba muncul juga. Gitu. Ada yang begitu-begitu kejadiannya kayak Lukman, misalnya Lulu dan Lukman. Ini kan menjelang detik-detik akhir mereka tiba-tiba muncul gitu kan. Risma ya sebenarnya sudah persiapan BDI ya. Cuma akhirnya yang sama dari ketiga tokoh ini, dari Risma, Hovifah sama Lulu gitu kan. Sama-sama memperebutkan suara Nahdien. Ya memang kan suara mayoritas di Jawa Timur khususnya itu kan memang suaranya dari NU gitu kan. Mungkin karena dari ketiga calon itu kan ada figur dari atau ketokohan NU lah di balik mereka itu. Jadi mungkin mereka menganggap bahwa NU ini jadi ladang basah gitu untuk menarik suara untuk Pilkada Jatim. Ya, jadi NU itu cuma sekedar ditarik suaranya untuk Pilkada, tapi gak dapat apa-apa gitu. Dapat tambah. Oh, dapat. Ini yang dapat tambang soalnya elit ya. Ini kan tambang soal elit NU ya, tidak soal masyarakat NU Jawa Timur. Oh iya. Ya soal Jawa Timur. Terus mereka dapat apa gitu kalau para calon ini dapat suara, mereka dapat apa? Nah, kalau di NU itu kan ada hitoh kepada kiai gitu kan. Ya. Kalau di NU itu. Jadi apapun pilihan kiai pasti mereka akan pilih gitu. Itu rasa hal semacam itu memang bagi khalayak umum NU itu sudah menjadi hal yang biasa dan juga menjadi hal yang memang kalau tidak gini, istilahnya gitu gini. Kalau urusan surga aja kalian mau minta ke kiai, apalagi urusan dunia gitu lah. Tapi soal begitu itu kan sebenarnya dari ketiga calon. Apa yang menarik dari mereka masing-masing? Dari 3 tokoh ini gitu. Gak ada sih, cuman paling yang menarik pertahanan sama pendatang baru gitu aja. Baru ya. Iya. Sama satu. Ucuk-ucuk 2. Ya datang gitu. Ya kan sama-sama baru mereka kan. Tapi kenapa akhirnya PKB gak masuk ke Kimplas gitu? Gengsinya Caimin itu kan untuk bisa bergabung
untuk mengusung Hovifah gitu. Oh ya. Ya meskipun sama Caimin itu kan pernah dibahas gitu, sama-sama tokoh NU, tapi kok saya dimusuhin. Tapi gitu. kan dimusuhin. Iya. Meskipun Dibalas sama Hovifah waktu di Mata Najwa. Mata Najwa itu. Nah. Itu kan dibalas. Enggak, saya tidak pernah merasa bahwa saya dengan Caimin ada musuhan gitu. Tapi bener nggak kalau akhirnya muncul spekulasi bahwa sebenarnya PKB ini juga ikut berkontribusi untuk memecah suara Hovifah di Jawa Timur gitu kan? Atau memang sengaja saja untuk memecah untuk Risma gitu? Karena koalisinya PKB dengan Prabowo untuk posisi-posisi lain misal. Enggak, kalau pandangan-pandangan seperti itu mungkin ya kita kan nanti akan melihat bahasanya karena ada 3 calon, 1 putaran atau 2 putaran gitu. Kalau semisal 2 putaran kan kita melihat apakah ya kalau semisal nih karena persentase dari jumlah partai politik yang mendukung yang paling gemuk kan Hovifah gitu sebagai petahana itu dengan 15 partai politik itu. Sedangkan PKB dan PDI itu masing-masing kan tunggal. Artinya ketika nanti antara PDI atau PKB yang harus tereliminasi dari babak-babak pertandingan selanjutnya gitu. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk mereka bergabung pada koalisi Hovifah gitu. Jadi ya nanti bisa jadi Hovifah akan melawan 2 partai gitu. Meskipun per hari ini juga Hovifah akan melawan 2 partai besar gitu di Jawa Timur. Karena kan di Jawa Timur ini kan juga basisnya PKB dan juga PDI gitu kan. Kan selalu mayoritas suara itu kan selalu tinggi mereka. Tinggi. Ya. Kalau memang pada akhirnya terjadi 2 putaran, pada akhirnya terjadi 2 putaran, siapa yang kira-kira akan tereliminasi? Ini agak bimbang ya. Bimbang ya. Ya, karena kira-kira. Kalau misalnya memang terjadi 2 putaran. Gitu. Kalau melihat dari presentase kemenangan kemarin kan gitu di legislatif kan mungkin PDI akan tersingkir dalam babak pertarungan ini. Cuman kan kesulitan di PDI ini kan nggak bisa diragukan gitu kan. Kalau sudah solid gitu, itu semuanya turun, semuanya itu panglima gitu kan. Terus di belakangnya juga kan ada tokoh NU juga yang sebagai wakil. Cuman kan kalau cuman sebagai wakil mungkin nggak terlalu berpengaruh gitu kan. Karena figur pertama kan kalau di Jatim ini pasti gubernurnya gitu. Tapi saya melihat calon dari PKB ini kurang tenar lah gitu. Secara elektabilitas di Jawa Timur lah. Meskipun beliau itu kan dari Tuban kalau nggak salah ya. Ya, tokoh nasional lah. Ya, cuman kan beliau meskipun sempat di legislatif kan tidak pernah berangkat dari Jawa Timur gitu kan. Hingga track record beliau ini di Jawa Timur masih diragukan gitu. Ya meskipun di belakang beliau ini, di belakang Lulu ini adalah PKB gitu. Tapi kan orang akan melihat secara figur juga seperti apa. Ada penglihatan ketokohan. Iya, ada pasti. Apalagi kan Hovifah ketua Muslimat NU gitu. Tapi misal nih ya, misal pada akhirnya yang masuk ini kan belum dijawab sampai. Yang akan gugur tereliminasi ini siapa? Lulu kah? Risma kah? Atau Hovifah? Kalau Hovifah masih pukulan telak mungkin kalau Hovifah bisa gugur itu. Enggak, siapa tahu. Kalau untuk masuk 2 putaran mungkin Hovifah gak kira gugur lah ya. PDI mungkin ya. Mungkin PDI ya. PDI. Karena basis yang kuat PDI kan meskipun di Jawa Timur agak kuat juga gitu. Tapi kan basis terkuatnya kan di Jawa Tengah. Iya. Tapi itu kalau terjadi 2 putaran ya, kalau 2 putaran. Tapi kalau satu putaran, yang menang siapa? Agak sulit untuk 1 putaran. Sulit ya? Menurut saya. Karena pecahnya suara NU itu kan sangat berpengaruh gitu. Kalau di pilkada sebelumnya kan cuma dua tokoh gitu yang maju gitu, 2 pasangan calon gitu. Kalau sekarang kan 3 dan itu pecah semua gitu kan. Semuanya kan ada background dari NU-nya. Itu kan pinternya PDI waktu sekarang kan untuk mengusung Gus Han itu kan untuk jadi wakilnya Risma gitu. Karena kalau
PDI atau Risma itu tidak ngambil dari tokoh NU, maka suara itu akan gelembungnya lebih banyak ke Khofifah dan juga ke Lulu. Dulu ya. Meskipun dulu baru muncul. Iya, karena ada background PKB gitu kan. Fakta PKB. Saya malah kadang berpikir dari berbagai macam kasus-kasus yang ada, misalnya, seperti kasus dana hibah Jatim. Rasa-rasanya nggak tahu ya, apakah kemudian nanti detik-detik menjelang ini kan kampanye kita pendek, kampanye kita Iya, pendek, iya, memang. jaraknya deket lah gitu. Untuk kemudian mendongkrak suara itu kan kita tidak punya banyak waktu. Ya sesingkat-singkatnya lah, dengan tempo yang singkat-singkatnya. Karena saya berpikir bahwa apa mungkin gitu kan KPK yang tengah mendalami kasus dana hibah gitu kan, kemudian tiba-tiba hamin berapa minggu lah, 2 minggu atau sebulan gitu kan, entah pencoblosan misalnya, tiba-tiba Khofifah diringkus misalnya. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Ya, karena kan itu pernah terjadi waktu Pilpres. Oke. Yang katanya ada isu soal ada calon dari salah satu itu kan yang mau di OTT oleh KPK gitu kan, itu dihentikan karena masih masa Pilpres gitu kan. Itu menurut saya nggak mungkin kalau ini. Kalau dari sekarang mungkin bisa. Ya. Kalau mau ditangkap gitu. Ya, karena sekarang prosesnya berjalan ya. Tapi kan itu udah diklarifikasi soal dana hibah itu sama Khofifah di mata Najwa gitu. Ya. Karena itu sudah apa ya? Ada koordinasi. Jadi ada tanda tangan dari Pemkab, dari Pemprov gitu. Terus ke bawahnya itu mungkin ada penyelewengan, saya nggak tahu itu. Atau jangan-jangan itu cara Khofifah untuk keluar dari kasus korupsi itu? Mungkin bisa jadi. Oh, ya. Karena kan berbagai macam spekulasi kan akan terjadi di jelang-jelang pemilu gitu kan, apalagi di pilkada serentak ini. Ya, tapi melihat incumbent yang sampai sekarang surveinya memang paling tinggi, tapi gak tinggi-tinggi amat, dan sejauh ini masih posisi stagnan. Emang sebenarnya apa yang sudah dilakukan Khofifah untuk Jawa Timur? Nah itu saya seharusnya tanya ke sampean gitu. Oh itu ya? Ya, selaku orang dari Pulau Madura gitu. Tapi sampai Jawa Timur juga? Iya Jawa Timur, tapi kan Jawa Timur saya Lumajang gitu. Lumajang masih di angka 8, berapa gitu. Soal angka kemiskinan. Itu kurang lebih masih setara dengan Kabupaten Malang gitulah. Sedangkan saya melihat angka kemiskinan di Pulau Madura ini adalah angka yang paling rendah gitu di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Sampang, Bangkalan, terus Sumeneb. Pamekasan ini agak maju. Nggak tahu saya kenapa maju gitu. Padahal yang dekat dengan Surabaya kan Bangkalan. Gitu. Atau mungkin orang-orang di Bangkalan berpikir, oh udah kita mau belanja apa gitu langsung ke Surabaya gitu. Mungkin. Saya kira. Nggak mungkin kalau soal angka kemiskinan kenapa akhirnya di Madura tinggi atau di beberapa tempat di Jawa Timur nggak naik-naik atau nggak hilang-hilang gitu angka kemiskinannya, karena kita bingung. Saya sebagai orang Madura bukan. Gimana? Saya dia sampean sampean miskin gitu, sampean pasti tersinggung. Nah, ini contoh saja. Tapi ketika kemudian terjadi ada banyak bantuan sosial untuk rakyat-rakyat miskin gitu kan, kemudian dilakukan pendataan, kita itu yang bahkan nggak kurang itu minta untuk dimasukkan datanya. Begini bantuan sehingga akhirnya angka miskin nggak pernah turun, malah naik gitu. Makanya semakin banyak dana digelontorkan untuk rakyat miskin, semakin banyak data yang menjadi rakyat miskin, karena mereka pengen dapat bantuan aja. Tapi kan angka dari kemiskinan dari indikator di BPS itu kan banyak faktor gitu. Dari pemerataan ekonomi, pembangunan, terus SDM gitu kan, pendidikan, soal pendidikan itu kan jadi tolak ukur gitu, infrastruktur gitu. Nah, jadi menurut saya itu kan agak bingung gitulah. Ketika Pamekasan yang notabene jauh dari kota Surabaya itu, angka kemiskinannya itu dibanding Sampang, Bangkalan dan juga Sumeneb itu lumayan bisa diatasi gitu di Pamekasan, karena kan secara geografi kan lumayan agak jauh gitu kan, sehingga saya mengingat statement dari Adi Prayitno itu seorang pengamat politik itu mengatakan ini kok sampai hari ini Madura itu menjadi daerah
yang kemiskinannya itu tertinggi gitu se-Jawa Timur gitu. Padahal Suramadu itu dibuat agar akses pemerataan ekonomi itu bisa Terjadi, berjalan ya. dengan lancar gitu, dengan baik gitu. Soal pendidikannya itu kan seharusnya kan Suramadu itu dimanfaatkan untuk hal sedemikian gitu kan, bukan malah menjadi persoalan baru gitu kan. Soal angka kemiskinan ini kenapa masih tertinggi di Sampang dan juga Bangkalan dan Sumeneb gitu. Dan menurut saya jangan jadi sebagai jadi alasan untuk oh COVID kemarin gitu, sehingga masih belum bisa mengatasi kemiskinan di Pulau Madura. Menurut saya statement seperti itu tidak patut untuk dikeluarkan oleh Hovifah gitu sebagai pertahanan gitu untuk untuk bertanding kembali di Pilkada Jatim ini. Sehingga menurut saya itu apa sih yang sudah dilakukan Hovifah hari ini pas waktu masih menjabat sebagai Gubernur Jatim dengan Emil Dardak gitu, soal pengentasan kemiskinan di Madura gitu. Kenapa masih menjadi yang tertinggi gitu? Karena kan setelah Madura itu kan ada Probolinggo. Kalau Probolinggo kan kasusnya soal korupsi jabatan di bupati gitu kan sudah ditangkap itu kan dipenjarakan. Itu mungkin menjadi persoalan soal hilangnya kepemimpinan di Probolinggo gitu. Tapi kalau di Pulau Madura ini kenapa masih menjadi yang tertinggi gitu kan, ini menjadi persoalan yang baru gitu, menjadi tanda tanya besar gitu bagi teman-teman yang yang sudah keluar dari Pulau Madura untuk menimba ilmu di berbagai daerah gitu kan. Orang Madura itu hebat-hebat kan gitu kan. Sederhananya paling ya itu bukti bahwa kinerja Hovifah selama ini tidak baik. Ya kurang lebih seperti itu. Kira-kira begitu ya. Ya itu menjadi kritikan. Seharusnya apa sekarang 9 misi kalau nggak salah dari CNN itu yang ingin pokok Jatim apa gitu, pokok semuanya Jatim. Ini terkait visi misi calon gubernur. Iya, paling banyak itu Hovifah gitu. Tapi ya kalau cuman banyak-banyakan anak SD bisa gitu kan. Ini kan persoalannya apakah itu bakalan terrealisasi atau tidak gitu program itu gitu. Tapi melihat dari ketiga calon kan selain Hovifah juga ada Risma kan. Selain Risma juga ada Lulu gitu. Lah, menilai dua calon ini itu gimana? Sedangkan kita kan nggak pernah melihat mereka dalam proses tatanan Jawa Timur misalnya. Kalau Hovifah Risma ya, pernah di mana? Wali Kota Surabaya pernah gitu kan. Maksudnya enggak, kalau Hovifah tadi kan secara umum bisa kita lihat gitu. Ada beberapa hal yang kemudian dilihat sebagai data perbandingan bahwa sebenarnya selama ini di bawah pemimpinan Hovifah ya maju gak maju gitu Jawa Timur. Mau dibilang maju ya enggak, dibilang mundur ya juga enggak. Ya gini-gini aja. Stagnan gitu. Ya. Kita kalau nginget Hovifah gitu, apa ya gitu, itu tidak ada satu kata yang terbesit, oh Hovifah A gitu, Hovifah bangun Jawa Timur misal, atau Hovifah mengentaskan kemiskinan, bangun ekonomi, itu gak terbesit gitu. Nah, melihat soal Risma dan Lulu, itu dari mana kita bisa melihat mereka? Kalau Risma kan masih bisa kita lihat track recordnya gitu kan, soal bagaimana Kota Surabaya waktu dipimpin Risma gitu kan, itu kan juga agak elektabilitas Risma waktu jabat Wali Kota Surabaya sampai jadi Menteri Sosial itu kan lumayan bagus gitu kinerjanya di Kota Surabaya, meskipun saya tidak terlalu mengikuti bagaimana kinerja Risma ya secara langsung di Kota Surabaya. Sedangkan untuk Lulu ini agak sulit gitu, karena tadi sempat saya bilang meskipun beliau ini dari Jawa Timur, pernah juga kuliah di Jawa Timur, berpendidikan di Jawa Timur, tapi beliau ini tidak pernah berproses di Jawa Timur gitu secara praktisi politisi gitu kan, masih belum bisa dilihat gitu bagaimana kinerja beliau. Cuman bisa dilihat bagaimana kinerja Lulu Hamidah ini ketika dia menjadi anggota legislatif. Cuman itu aja sih. Di sana melihatnya nanti ya. Selain visi misi, kita juga bisa melihat track-record itu ya. Meskipun ya sebatas ya penilaian kasar lah ya, penilaian kasar. Tapi sebenarnya yang diperlukan Jawa Timur gitu kan, apalagi Gen Z ya kan, generasi Z kan banyak ya, cukup banyak. Dan kadang kita berpikir sudahlah, kita tidak terlalu berfokus ataupun memikirkan soal siapa kemudian nanti memimpin kita gitu. Toh pada akhirnya
ya gini, kita tetap bakal gini-gini aja. Itu tuh ada salah satu perasaan Gen Z yang juga begitu juga ada gitu. Sebenarnya apa yang harusnya dibutuhkan oleh Jawa Timur dan apa yang seharusnya diberikan kepada generasi Z ini? Karena mereka termasuk salah satu apa namanya penduduk yang cukup banyak. Saya maksudnya generasi apa ini? Sampean masuk generasi zilenial Z maksudnya. Oh, Z, Mas. Z. Oh, Z. Makanya sampean masih bisa memberikan pendapat soal ini gitu kan. Kalau menurut saya sih yang pertama akses soal pendidikan ya. Tapi meskipun terbilang pendidikan di Jawa Timur ini dengan Bagus. beberapa kampus kan yang lumayan top, cuman kan bagaimana masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan akses pendidikan itu kan harus menjadi pertimbangan gitu bagi nanti siapapun terpilih gitu. Terus juga soal sumber daya manusia itu juga melewati pendidikan juga bisa kan juga. Terus juga soal ekonomi di daerah pesisir kan kebanyakan pesisir di Jawa Timur ini juga kan. Apalagi di Madura gitu kan. Terus di Situbondo itu juga kan. Jadi bagaimana mereka itu diberikan semacam infrastruktur untuk mengembangkan daerah-daerah pesisir itu. Apalagi juga bagaimana pembangunan di perkotaan dan di pedesaan itu menjadi seimbang gitu. Kalau ya mungkin kalau kita melihat soal ketimpangan angka kemiskinan di Madura itu kan soal pembangunan. Kalau kita melihat secara kedekatan dengan kota Surabaya ya, dengan Pulau Jawa, Madura itu kan lebih dekat Bangkalan gitu. Tapi kenapa malah Bangkalan ini juga menjadi kabupaten yang angka kemiskinannya tinggi setelah Sampang gitu. Jadi menurut saya soal pemerataan pembangunan itu harus segera diatasi oleh pemimpin gubernur yang baru nanti akan terpilih gitu. Dengan program-program yang memang tidak usah terlalu banyak gitu. Cukup sedikit tapi efeknya lumayan besar itu dan juga terrealisasi gitu. Itu sih menurut saya soal pendidikan, soal ekonomi gitu. Oh ya, jadi akses pendidikan, kemudian pemerataan dan pembangunan ya. Pemerataan baik antara pembangunan desa dan kota gitu. Iya. Selain itu bisa nggak Jawa Timur ini jadi semacam kayak spot tourism atau kayak semacam tempat kunjungan wisata gitu dengan berbagai macam kekayaan alamnya gitu kan. Jawa Timur kan banyak nih, Banyuwangi, bagian-bagian Pantura itu kan banyak gitu. Madura juga punya gitu kan. Sumeneb juga punya pulau. Terus kota-kota religi, nah itu kita juga punya gitu. Banyak kalau di Jawa Timur. Tapi gak sefamiliar kayak Jawa Tengah, Jogja gitu. Iya kan? Tidak sefamiliar itu gitu. Padahal ada Gus Dur di Jombang gitu kan, ada Sayyidina Khalil gitu kan, sebagai destinasi wisata religi lah. Apalagi kota Muslim kita di Indonesia ini kan banyak sekali gitu. Bahkan untuk berangkat haji meskipun dikorupsi, kita tetap berangkat haji gitu. misal gitu kan. Nah itu kan harusnya menjadi satu satu tempat wadah yang mana akhirnya terjadi pergerakan sosial, ekonomi, dampak-dampak terhadap masyarakat. Iya, itu kan sudah lumayan dimulai lah soal adanya tol Perbowangi ya. Ya. Di Trans Jawa ini kan sampai ke Banyuwangi itu kan sudah lumayan mampu menjadikan pemerataan ekonomi gitu kan ya. Entah itu soal bisnis, entah itu soal wisata dan di bagian pariwisata atau lain sebagainya itu kan sudah lumayan mulai ada tahap yang lumayan bagus lah gitu kan. Sudah nyampe Probolinggo soalnya kan. Tapi Perbowangi kan proyek nasional, Bos. Iya, kan itu juga kan mungkin jadi apa ya? Ya meskipun itu menjadi proyek nasional kan juga ada sebagian beberapa jalan yang sudah di dibenahi gitu oleh pemerintah daerah gitu ya. Kayak di Lumajang itu kan ladangnya macet itu sama kecelakaan itu kan sekarang sudah ada pelebaran jalan itu lumayan enak. Oh ya. Ya. Cuman masih ada beberapa
jalan yang agak tol ngantar. Itu namanya jalan tol kalau Ya. kita, tapi tolnya tol ngantol. Cuman mungkin karena nanti ada tol langsung ke Banyuwangi, mungkin di daerah ini yang saya khawatirkan nanti. Ketika nanti ada tol sampai ke Banyuwangi, maka transportasi kan biasanya lewat ini kan, dari Banyuwangi itu pasti lewat Jember Lumajang gitu kan, ke Probolinggo. Dan sekarang tolnya itu kan langsung dari, ya karena akses untuk pembangunan tol itu lebih mudah lewat utara, jadi kan selatan nggak bisa karena nanti masih lewat Gumitir, jadi sulit nggak untuk bisa motong gunung ya. lah. Cuman kan sebenarnya ada juga pembangunan soal JLS, jalan lintas selatan di Lumajang sampai ke Jember sekarang masih bisa. Kalau ke Banyuwangi masih belum bisa. Itu saya sering lewat sana itu lumayan, cuman agak sepi sih jalannya gitu, cuman mulus sudah enak gitu. Bagi saya itu bagaimana nanti mengatasi persoalan itu. Jadi untuk di daerah-daerah yang nanti akan tertinggal gitu kan, karena adanya tol ini yang langsung ke Banyuwangi yaitu Lumajang sama Jember, ini kan harus menjadi prioritas untuk di Jawa Timur gitu, khususnya Gubernur Jawa Timur dan juga pemerintah daerah gitu, kabupaten gitu. Itu harus perlu untuk dibenahi gitu. Gimana menjadi apakah nanti akan ada timbul masalah soal ekonomi di sana setelah ada pembaruan? Ya, ada pembaruan itu atau tidak gitu. Itu kan menjadi persoalan gitu. Tapi kan menurut saya pasti ada dampaknya gitu. Karena kan itu jalan transportasi yang menghubungkan daerah gitu kan. Iya. Jadi ya banyak sih yang perlu. Kalau soal wisata sih memang banyak kan di daerah Bromo Tengger Semeru ini kan, di kawasan Bromo Tengger Semeru itu kan banyak sekali. Tapi kan itu kawasan Bromo Tengger Semeru gitu kan. Jadi itu bisa aksesnya kan banyak itu, bisa dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang sama Malang. Tapi yang akses yang paling mudah dan paling banyak dilewati itu kan dari Malang gitu, karena aksesnya yang begitu mudah dengan transportasi yang lumayan banyak gitu kan, sewaan jeep sama trail itu kan banyak kan. Terus juga karena Malang ini kota pendidikan, jadi kan banyak dari berbagai macam daerah gitu ya yang ingin menikmati kawasan Bromo. Apa sebenarnya kalau sampean sampean bisa ketemu atau dengan 3 orang itu, dengan para calon-calon gubernur dan wakil gubernur gitu. Ya. Pesan yang kemudian disampaikan sama sampean apa kira-kira? Pembangunan pemerataan di kota dan desa itu penting. Itu menurut saya, karena saya berasal dari desa banget ya, di Kabupaten Lumajang tuh paling pelosok gitu. Untungnya masih ada wifi sekarang. Kalau dulu itu saya HP itu harus taruh di jendela itu, baru bisa masuk gitu sinyal. Ya kalau sekarang sih alhamdulillah. Cuman aksesnya memang sangat menakutkan. Kalau bagi teman-teman atau orang yang bukan daerah desa saya mungkin agak takut untuk lewat sana. Jadi pembangunan desa dan kota itu harus seimbang gitu. Karena akses saya ke kota Lumajang itu kurang lebih 1 jam. Itu melewati lembah hutan. Iya, tapi sudah bagus kan, jalannya sudah bagus. Enggak, masih. Belum bagus. Enggak tahu saya kalau belum bagus masih jalannya. Artinya kan ada ketimpangan soal pembangunan infrastruktur di desa maupun di kota gitu. Ini bukan hanya menjadi, ya meskipun bagi saya tidak hanya di Lumajang gitu, di berbagai daerah mungkin ada di Jawa Timur, di Jember gitu. Karena saya itu kan perbatasan dengan Jember. Di desa saya itu perbatasan dengan Jember. Jadi pembatasnya itu sungai. Jadi kalau orang ngelewati sungai itu sudah di Jember gitu. Kalau di telepon itu di mana? Di Jember gitu. Tapi kalau lintas lagi masuk Lumajang gitu. Itu goyonan orang desa saya. Oke. Itu pembangunan itu harus merata bagi saya sih, seperti itu. Kalau menurut sampean nih, kan sampean tadi tanya soal pemerataan, kalau ketemu sama calonnya nanti itu 3 calon,
Kalau sampean bisa ketemu gitu dengan ketiga calon ini, apa sih yang akan kamu apa ya sampaikan kepada beliau gitu? Saya pesan 2 mungkin. Apa itu? 1, jangan sampai ada masyarakat miskin. Oke. Yang kedua, tidak boleh ada masyarakat yang nganggur. Oh, oke. Jadi kita agak kebingungan lagi soal kita harus kerja apa, kita agak kebingungan lagi soal kita mau merantau ke mana, tapi kita sudah punya berbagai macam lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemprov dengan berbagai macam inovasinya. Karena kadang kepemimpinan di daerah itu seolah-olah kekurangan inovasi gitu, padahal kita sudah ada yang namanya desentralisasi gitu kan. Kita sudah punya berbagai macam kewenangan-kewenangan yang akhirnya bisa lebih memperhatikan daerah kita. Jadi kalau selama ini kan selalu sentral dari pusat gitu, enggak, sudah ada desentralisasi. Tapi hal itu belum terwujud. Kayaknya Iya, soal desentralisasi itu masih belum terwujud. Jadi ada berbagai macam hal yang akhirnya kita yang miskin ya tambah miskin, yang maju tambah maju gitu. Akhirnya ada peta-peta tersebut. Surabaya maju, ya maju gitu. Kemudian ya yang biasa aja ya biasa aja. Tapi gitu. kebanyakan kota di atau kabupaten di Jawa Timur yang maju itu mereka yang memiliki kampus-kampus atau universitas yang lumayan bagus. Contoh Malang, Surabaya, Jember. Bisa jadi. Mungkin karena ini ya, apa namanya? Orang-orang kan berdatangan. Orang-orang berdatangan dan ketika mereka berdatangan, satu dampak ekonomi pasti terjadi. Ya. Tapi karena kan lingkungannya pasti berputar. Ya, menurut saya gimana kita mau mengatasi untuk ini ya, gubernur nanti yang terpilih siapapun, bagaimana kita mau mengatasi daerah yang notabene tidak memiliki kampus yang ternama semisal gitu. Sehingga itu sangat menyulitkan bagi para apa ya, wisatawan atau orang-orang yang mau berkunjung gitu ke sana gitu. Ini tuh kenapa mengangkat ekonomi gitu. Nah, itu kenapa akhirnya kita memerlukan pemimpin yang mengerti tentang daerahnya. Karena kalau mereka bahkan daerahnya saja gak ngerti, mereka bakal salah untuk melakukan hal apapun. Dan selama ini misal Hovifa misalkan. Oke, mereka memang berasal dari Jawa Timur, berproses di Jawa Timur juga gitu. Tapi apakah selama ini mereka ngerti soal yang dibutuhkan Jawa Timur atau potensi-potensi yang ada di daerah Jawa Timur? Kita mungkin ingin menjadikan bahwa berbagai macam pusat gitu kan, karena mau gak mau Jawa Timur ini kan pusat penghubung antara satu daerah dengan daerah lain. Kita ingin mengirim barang misalnya ke Jawa, itu ya Surabaya kan, pelabuhannya Surabaya, bandaranya juga di Surabaya, yang besar. Jadi mau gak mau terpusat di Surabaya. Ya. Tuh. Jadi kalau pemimpin daerahnya ternyata gak ngerti, ya gak bisa. Kita gak bisa bakal bangun daerah, kita gak bisa bangun masalah-masalah itu akan selesai, gak bisa. Saya ingat ini, betul apa yang disampaikan Emil Dardak ya, soal bagaimana koordinasi dengan kepala daerah. Yang waktu itu sempat ditanyakan sama Najwa Shihab soal ada beberapa isu soal apa gitu di Jawa Timur gitu, dengan beberapa kabupaten gitu, Pemprov dengan kabupaten ini A gitu, misal setelah koordinasi ternyata gak ada masalah gitu dalam internal. Tapi menurut saya gini, kalau memang calon gubernur ini nantinya di Pilkada Jatim ini benar-benar ada akses untuk koordinasi dengan para pemimpin daerah di kabupaten maupun kota, tentunya mereka perlu untuk rapat koordinasi apa yang perlu menjadi keluh kesah dari masing-masing kabupaten maupun kota, apa yang menjadi keunggulan mereka. Tentunya itu harus menjadi apa ya, dialog yang terbuka, dialog yang interaktif gitu kan dengan Pemprov, sehingga itu menjadi apa ya, menjadi nilai tawar atau program prioritas dari berbagai macam daerah gitu. Misal Kota Malang dengan Kabupaten Malang mungkin beda secara prioritas. Itu skala di wilayah Malang gitu lah, Malang Raya gitu. Tapi dengan Kabupaten Malang dan juga Lumajang, terus dengan Jember, dengan Banyuwangi, terus Tuban, Ngawi, terus di daerah Pulau Madura, itu juga perlu untuk dilihat gitu. Tidak hanya pada saat kampanye datang
teriak sana sini salaman kasih kaos, tapi perlu untuk dialog juga dengan masyarakat. Apa sih yang menjadi keresahan mereka di kabupaten mereka, di desa mereka gitu. Tentunya karena ini adalah pilkada yang serentak gitu dengan dengan provinsi dan juga kabupaten maupun kota, itu tentu menjadi hal yang semacam nilai plusnya gitu loh untuk melakukan koordinasi di berbagai daerah dengan calon-calonnya masing-masing. Iya. Partai politik kan berkoalisi tidak hanya di provinsi juga gitu. Jadi ada juga di berbagai kabupaten maupun kota mereka juga berkoalisi. Tentunya itu harus menjadi bahan evaluasi di masing-masing tim ses gitulah untuk melakukan atau menggali permasalahan-permasalahan di kabupaten maupun kota. Jadi setelah adanya regenerasi itu harapannya ada sinergi baru. Iya gitu. Jadi ya sekarang kan kita lihat partai politik sangat gemuk koalisinya kan gitu. Tentunya ada yang berkoalisi di kota ini, ada yang enggak, tapi ujung-ujungnya tetap kimples gitu kan ya. Kasarannya seperti itu. Sehingga koordinasi semacam ini harus menjadi hal yang dikuatkan lagi gitulah untuk membangun proses pembangunan di masing-masing kota gitu maupun kabupaten. Karena saya agak geram ketika saya melihat ada kabupaten ini bagus, ternyata kabupaten sebelah gak bagus gitu. Terus kabupaten atau kotanya bagus, tapi kabupatennya jelek gitu. Atau bukan jelek sih, tapi kurang beruntung lah gitu. Ya, kurang beruntung. Artinya kan masing-masing kabupaten dan kota kan punya potensinya masing-masing gitu. Sehingga perlu untuk diangkat gitu. Apa sih yang menjadi potensial di daerah ini gitu. Kalau urusan nanti per kecamatan dan desa itu kan urusan nanti bupati maupun wali kota gitu. Ini persoalannya kabupaten gitu, secara keseluruhan gitu. Secara umum Jawa Timur. Iya, biar tidak terpusat di Surabaya gitu, Malang gitu. Itu kan bagi kami yang dari daerah-daerah yang agak tertutup atau tertinggal gitu kan agak ini. Jawa Timur ini bukan hanya Malang sama Surabaya aja gitu. Tapi kebetulan yang maju di sana terus. Semakin maju terus. Ganti-gantinya maju. Jadi biar ada konektivitas antar daerah gitu. Kan bagus. Kalau Kota Malang sudah jadi pendidikan, ya udah Kota Batu jadi wisata gitu kan gitu. Kan asik gitu. Jadi ada hubungan mutualisme gitu kan. Tapi karena mungkin selama ini masih akhir-akhir ini masih belum terjadi proses kampanye yang begitu masif soal visi misi mereka tentang bagaimana kemudian nanti bawa Jawa Timur. Jadi masih agak-agak sepi nih soal arah apa yang kemudian nanti akan mereka tuju gitu. Cuma setidaknya itu prioritasnya gitu. Setidaknya itu menjadi harapan-harapan mimpi yang kemudian ya bisa dilaksanakan dan dikerjakan di proses pemimpinan mendatang gitu ya. Soal Madura gimana? Yang apa? Kemiskinan. Iya, harapannya enggak lah. Sesuai tujuan utama gitu. Sebenarnya kan tujuan pembangunan Suramadu baik. Iya. Tapi kan fakta dan dampaknya tidak baik. Iya. Nah, ini berarti ada yang salah nih. Yang salah yang mana ya kan? Yang salah soal Suramadunya atau soal apanya gitu. Bahkan orang-orang sampai memprediksi bahwa sebentar lagi Suramadu ambruk gitu. itu saya gak ngerti itu kekecewaan karena selama ini mungkin ternyata Suramadu tidak ada gunanya gitu kan. Ya, tapi sebenarnya ada lah. Kita jadi cepat lah. Cuma ternyata itu tidak membuat proses cepat untuk keluar masuk lah. Keluar merantau itu cepat gitu. Kan gitu. Kalau keluar masuk untuk ekonomi baik-baik aja enak gitu. Ini soal cepat yang ini ya nih. Apa namanya? Keluar untuk merantau. Kalau cuman orang Madura yang keluar nanti kan ini itu kan harus menjadi apa ya? Habis itu gak balik-balik loh. Iya, itu menjadi apa ya? Semacam evaluasi lah gimana agar mereka di Madura itu tetap ada di sana sehingga orang yang di luar Madura yang ke sana itu. Kan itu lumayan untuk mengangkat ekonomi di sana kan. Sebenarnya kalau saya boleh menghayal gitu ya, andai kan saya sebagai calon gubernur gitu. Saya wakilnya gitu. Bisa ini kita sudah menyampaikan visi misi gitu kan. Visi saya akan menjadikan pemerataan pembangunan semuanya gitu kan. Karena untuk sekedar berjanji itu gampang gitu ya. Gampang.
Nggak, karena gini sebenarnya. Bisa saja Jawa Timur ini jadi suatu kota wisata religi, ya kan? Cuma tinggal diintegrasikan saja. Bisa saja kan, misal sekali sampai ke Jawa Iya, Timur Wali dengan Lima gitu. Wali Lima misal. Wali Lima kan cukup di Jawa Ya, Timur kan aja cukup kan. Jawa Timur aja gitu. Itu kan bisa saja sebenarnya, misal orang Jawa Tengah, orang Jawa Barat, atau orang mana gitu yang ingin melakukan ziarah itu gitu. Atau soal potensi-potensi wisata juga kan juga bisa terintegrasi antara wisata satu dengan wisata Tuban lain. itu ada wisata religi juga, Ya. tapi kenapa juga miskin kan angkanya Ya itu tertinggi. nggak tahu juga saya. Itu kan menjadi persoalan gitu. Jadi kan ada potensi di daerah tapi tidak dikembangkan Ya, gitu. dikembangkan. Ini berarti entah gak dikembangkan atau dikembangkan tapi segelintir orang gitu. Ya, saya nggak tahu itu. Persoalan itu ya. Ya, nanti perlu untuk siapapun yang terpilih itu kan ke depannya untuk mengatasi itu gitu. Enggak, saya tuh punya angan-angan kayak gitu tadi itu. Jadi kota ini, kabupaten ini punya ciri khasnya masing-masing Ya, gitu. jadi kalau kita ingat Malang, oh Pendidikan, kota. terus dingin, Iya. ya kan? Oh, apa? Misal Banyuwangi, ada banyak potensi wisata, alam, ya. kan? Nah, itu muncul dalam benak kita, itu harus muncul. Sehingga orang-orang kalau kepikiran soal misal, saya pengen wisata nih, saya pengen ziarah, itu langsung kepikiran Jawa Timur. Iya itu. Harus tertancap. Iya dari ini. Jadi kan ada hal yang diunggulkan gitu dari masing-masing kabupaten maupun kota, kayak misal Jember dengan Lumajang gitu. Oh Jember ya udah fokus pendidikan juga gitu kan, untuk mendatangkan para orang-orang dari berbagai daerah di Jawa Timur, karena ada UNED, POLIJ, terus Winhas itu kan ya udah Lumajang potensi wisatanya dikembangkan gitu biar teman-teman yang merantau ke Jember bisa datang gitu. Itu kan menjadi kesinambungan gitu antar daerah gitu kan. Itu juga bakalan mengangkat ekonomi kan gitu. Ya, meskipun sebenarnya di Jawa Timur juga akan ada banyak-banyak daerah kayak Jombang, terus Blitar. Jombang kan dengan wisata religinya juga bisa kan. Ya. Dengan pondok pesantren di Jombang yang begitu banyak kan itu. Ini sebenarnya tinggal gubernur ini merangkai sehingga ini menjadi satu kesatuan Jawa Timur gitu. Iya, makanya kan tadi itu saya sempat bilang soal koordinasi dengan berbagai macam daerah dengan pemimpinnya masing-masing, sehingga ada dialog gitu kan, dialog yang interaktif gitu. Tapi kadang kalau yang kata Emil itu kadang ya gimana kita mau bilang nggak baik-baik aja gitu, wong sama pimpinan yang di atas ya kita bilang nggak Pak, baik-baik aja, aman. Ya di bawah gerasa gerusu bos. Enggak, persoalannya kan ya itu kalau persoalan kebijakan mungkin kan pasti bilang katanya ada kebijakan yang ini ya di sana. Oh enggak ada, baik-baik aja, aman. Enggak, ini persoalan potensi di masing-masing daerah kan penting gitu. Sehingga ada prioritas dari Pemprov gitu untuk semisal untuk Kota Malang, ya udah dana untuk Kota Malang itu diprioritaskan untuk pendidikan semisal, kan bagus. Atau untuk di Banyuwangi wisata gitu, itu kan lumayan bagus gitu kan. Ini sebelum akhirnya nanti kita sampai pada titik kalimat closing ya. Karena sampai sudah cukup kan? Cukup saya. Sebelum sampai pada titik closing, ini kan ada 3 calon nih. Risma dan Gus Hans, Hovifah dan Emil, kemudian Lulu dan Lukman. Nah, kita kasih, sampean kasih bukan kita. Sampean kasih satu kata untuk masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur. Satu kata? Ya satu kata aja. Satu untuk Hovifah dan Emil. Bingung kalau satu kata. Oh, 3 kata lah. 3 kata lah. Bebas lah. Satu kalimat lah. Untuk Hovifah dan Emil. Benahi Jawa Timur. Benahi Jawa Timur. Ya. Berarti sampai mesti memberikan kesempatan kan? Ya, untuk membenahi Jawa Timur. Kalau terpilih. Kalau terpilih ya. Kalau Risma dan Gus Hans. Risma. Apa ya? Kok bingung sampai? Apa ya? Yang ini kan sampai jubirnya Hovifah. Kalau dibayar gak apa-apa. Ini masalah yang gak ikut ya. Untuk Risma dan Gus Hans. Bukan untuk Risma dan Gus Hans, maksudnya satu kalimat untuk mereka tentang mereka. Ya. Mereka. Jadikan
semua daerah di Jawa Timur seperti Surabaya. Oh gitu ya. Ya, karena kan Risma- pemimpin Surabaya. Risma di Surabaya. Ya. Kalau begitu ya sampai bingung yang terakhir ini. Lulu dan Lukman. Dulu dan Lukman gampang saya. Apa? Sudah terpikirkan. Sudah pikirkan. Ya, sudah. Sudah mempersiapkan sampai. Sudah. Oh ini sampai dibisiki siapa? Saya kalau Lulu dan Lukman ini cari tahu apa potensi di Jawa Timur. Oh gitu ya. Ya. Karena kan pendatang baru itu, baru dan juga baru mau ke Jawa Timur. Kalau Viva ini kita minta benahi, Ya. ya. Kalau Risma kita minta bentuk seperti Surabaya, terkait Hmm. berbagai macam kemudian-kemudiannya. Mm. Terus kalau Lulu dan Lukman, ya cari tahu dulu lah Ya. sebelum kita melakukan apapun. Kalau misal pada akhirnya mereka terpilih. Mm. Oke, itu saja ya. Maka sekarang kita dengarkan closing statement dari saudara kita. Saya lagi. Kan closing statement. Tadi kan soal penilaian 3 calon. Seharusnya sampean nih, Enggak lah. closing Soal statement. closing statement ini enggak. Closing statement. Ya. Siapapun nanti yang jadi dan mau memimpin Jawa Timur, saya berharap pemerataan ekonomi, pemerataan pendidikan, pemerataan sumber daya manusia yang berkualitas tentu menjadi program yang prioritas lah untuk Jawa Timur itu. Dan juga pembangunan daerah maupun kota dan juga desa itu harus sangat-sangat berkesinambungan gitu. Terus tentunya jangan gunakan dana provinsi sebagai program yang hanya sebatas formalitas saja gitu. Itu saja sih. Sebatas pencairan dana ya. Iya. Ya, semoga Jawa Timur bisa menjadi provinsi yang berkelas dan masyarakatnya masyarakat yang kelas. Kelas. Terus dulu.